Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas bisnis dropshipper. Bisnis dropshipper saya yaitu Plain Cows. Sebelum kita masuk ke dalam bisnis dropship saya, kita akan membahas sedikit apa itu dropshipper. Hmm, Berbicara bisnis online, Indonesia disebut-sebut akan menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia. Wajar saja bila para ahli ekonomi memprediksi bahwa pendapatan dari bisnis online akan mencapai 20% pendapatan negara. Karena itu, bisnis online dianggap salah satu sektor paling strategis saat ini. Adapun skema bisnis dropship dengan modal dan risiko minimal menjadi salah satu opsi bisnis online yang sangat potensial. Hal ini sama sekali tidak mengherankan sebab dropshipper adalah profesi yang dapat dijalankan oleh siapa saja, asal kita memahami e-commerce dan gigih dalam mempromosikan produk. Beberapa tahun belakang ini, bisnis dropship memang menjadi metode bisnis online yang cukup berlaku. Bisnis dropship dikenal sebagai dropshipper. Arti dropshipper sendiri merupakan jenis bisnis di mana produk yang dijual tidak di stok, tetapi dibeli langsung dari pihak ketiga, baik produsen maupun distributor besar, dan dikirimkan langsung kepada konsumen. Berdasarkan pengertian tersebut, dropshipper adalah seorang yang menjual produk milik pihak lain tanpa harus menyetok dan mengirimkan pesan, sebab proses pengiriman dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu produsen atau pemasok besar. Dengan kata lain, kamu harus bertugas membuka toko online dan mempromosikan produk. Sementara itu, proses produksi, pengemasan, sampai pengiriman akan diselesaikan oleh pihak produsen. Di sini ada keuntungan menjalankan bisnis dropshipper. Yang pertama yaitu tidak membutuhkan modal besar. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, bisnis ini tidak memberikan syarat pembelian produk di awal sebagai stok. Karena itu, kita dapat memulai bisnis ini dengan beberapa saja nominal modal yang kita miliki. Pembelian akan kita lakukan ketika sudah ada permintaan dari konsumen. Itu pun biasanya pembeli disyaratkan untuk melunasi transaksi terlebih dahulu sebelum permintaan diproses. Berbicara pengelolaan produk atau pengiriman, seperti yang sudah kita ketahui, sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik produk. Jadi modal yang dibutuhkan sebagai dropshipper memang sangat minimal. Yang kedua, risiko pun minimal. Maksudnya di sini, apabila kita menyetok produk terlebih dahulu, lalu menjualnya, tentu ada risiko produk tidak diminati pasar. Sebagai contoh, akibat adanya perubahan tren pasar. Kalaupun produk diterima dengan baik oleh pasar, kita tetap harus menanggung risiko adanya kerusakan stok produk yang akan dijual. Sementara itu, risiko-risiko tersebut tidak akan perlu dihadapi oleh seorang dropshipper, sebab tidak perlu membeli produk di awal. Dengan kata lain, risiko yang dihadapi dalam bisnis dropship relatif mudah rendah. Dan yang ketiga yaitu tidak terbatas tempat dan waktu. Di sini layaknya berbagai bisnis online, usaha dropship juga dapat dikelola dari mana saja. Asalkan terdapat jaringan internet, kita selalu bisa melayani permintaan pelanggan. Di samping itu, berbeda dengan toko offline, kami tidak terikat jam operasional buka toko. Kita dapat lebih fleksibel mengelola toko online, terlebih jika terdapat fitur notifikasi serta tracking. Dan yang terakhir yaitu sistem bisnis sederhana. Bukan rahasia lagi, mengelola bisnis tidak mudah. Kabar baiknya, menjalankan bisnis dropship tidak harus membangun sistem bisnis yang rumit, asalkan kita dapat memilih partner bisnis yang tepat dengan sistem yang sudah berjalan. Bisnis dropship cenderung berkembang. Yang kita perlu lakukan yaitu sebagai dropshipper, kita perlu jadi melihat peluang produk tertentu yang populer dan diminati pasar. Selain itu, tentu kita perlu mempunyai selling skill yang baik. Di sini keuntungan menjalankan bisnis dropshipper itu ada banyak, tapi kita akan menjelaskan yang pentingnya saja, dan langsung saja kita ke
bisnis dropshipper yang saya buat. Di sini saya memilih produk yaitu kaos polos. Mengapa saya memilih ini? Yang pertama, membutuhkan modal yang lebih sedikit, mudah untuk memulai, biaya operasional lebih rendah, lokasi bisnis lebih fleksibel, dan produk beragam. Walaupun modalnya terbilang kecil, tetapi jika kita belum memiliki kit-kit dan koleksi tersebut yang mumpuni, harus segera meningkatkan di bagian tersebut. Selanjutnya, dalam menghitung keuntungan bersih bisnis dropship baju online, kita harus menentukan persentase keuntungan atau margin terlebih dahulu. Biasanya margin yang digunakan untuk bisnis dropship itu 10% hingga 30%. Setelah itu kita juga perlu menghitung biaya operasional seperti koneksi, internet, dan tagihan listrik. Bisnis kita mampu menjual 10 barang per hari dan modal per barang yaitu 29.000. Untuk marginnya kita mengambil 30% yaitu 7.500. Jadi saja menjualnya di cost berarti. Jadi saya menjualnya di cost. Jadi berarti kita tidak perlu mempunyai modal banyak seperti listrik dan tagihan internet yang banyak. Mungkin saya menjual sekitar 50.000 per bulan dan tagihan listrik itu 100.000 bulan. Total modal 150.000. Jadi keuntungan dalam satu hari 10 kaos terjual yaitu 7.500 modal bersih. Jika kita menghitung per bulan, satu hari 10 kaos terjual, maka kita akan mendapatkan 225.000. Terus dikurang dengan harga listrik dan internet tagihan yaitu 150.000, maka total pendapatan per bulan yaitu 75.000. Di sini kita mempunyai modal 75.000 modal bersih. Apalagi kita hemat, maka penghasilannya jauh lebih banyak. Adapun strategi marketing bisnis dropshipper, ini untuk menyarankan yaitu buat akun media sosial bisnis kita untuk mempromosikan diskon atau katalog produk. Yang kedua, foto produk yang menarik, misalnya dengan model ataupun dengan backdrop yang menarik. Terus yang terakhir, promosikan bisnis kita dengan iklan berbayar. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, kirimkan email di bawah. Dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.